I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. Keluarga Maguat adalah panutan bagi banyak orang karena kebaikan hati dan kedermawanan mereka. Keluarga harmonis itu menetap di area Barangay Bacontapai yang ada di kota kecil Melang, Kota Batu Utara, Filipina. Pasangan Cruz Junior Maguat dan istrinya Lovella Maguat mendidik kedua buah hati mereka, Crisel Gwyn dan adiknya Crisel Louis yang punya panggilan sayang Boy Boy, menjadi pribadi yang murah hati. Cruz adalah guru SMA di Mariano Untal Memorial High School, sedangkan istrinya Lovella adalah kepala sekolahnya. Putri sulung mereka Gwyn adalah mahasiswi kedokteran, dan adiknya Louis adalah siswa SMA yang bercita-cita jadi pengacara. Pada tanggal 22 September tahun 2013, pihak otoritas yang berwenang menemukan sebuah kapal tak bertuan terapung-apung di lautan. Betapa terkejutnya ketika mereka menemukan seorang gadis kecil sendirian di dalamnya. Gadis itu mengaku mengalami amnesia dan hanya mengingat namanya adalah Jenny Sebial, seorang yatim piatu. Saat itu pihak berwenang sudah berusaha menemukan orang tua Jenis, namun sayang tidak ada satupun keluarga yang mencarinya. Sejak itu Jenis berada di bawah perawatan Departemen Sosial Filipina dan bertumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Beranjak remaja, Jenis jadi pekerja rumah tangga yang hidup berpindah-pindah dari satu keluarga ke keluarga lain. Saat berusia 17 tahun, Jenis tinggal di rumah majikannya dan bekerja mengasuh dua anak mereka. Suatu hari, majikannya menghadiri sebuah acara pertemuan dan Jenis ikut untuk menjaga kedua anak mereka. Di sana, Jenis berkenalan dengan Gwyn Maguat, putri sulung dari keluarga Maguat yang kebetulan juga hadir dalam pertemuan tersebut. Gwyn memperlakukan Jenis setara tanpa melihat latar belakang atau pekerjaannya. Umur mereka pun sebaya, sehingga Jenis jadi nyaman bersahabat dengan Gwyn. Jenis sering berkeluh kesah pada sahabatnya tentang segala hal, termasuk terkait kesedihannya bakal kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal karena majikannya tidak lagi membutuhkan bantuan pengasuh. Jiwa kemanusiaan Gwyn tersentuh mendengar curhatan galau sahabatnya. Gwyn kemudian menceritakan hal itu kepada adiknya Louis yang jadi ikutan iba. Keduanya kemudian meyakinkan ayah dan ibu mereka agar bersedia mengadopsi Jenis yang sedang kesusahan. Awalnya Cruz dan Lovella Maguat ragu dengan ide itu karena mengadopsi seorang remaja bukan perkara mudah, apalagi dengan kondisi ekonomi keluarga mereka yang tidak berlebihan. Tetapi Gwyn dan Louis bersikeras, bahkan Louis rela berkorban tidur di ruang tamu agar Jenis bisa tidur di kamarnya. Melihat tekad kuat keduanya demi kemanusiaan, akhirnya Cruz dan Lovella luluh juga. Mereka pun mengabulkan keinginan putri dan putra mereka. Bulan Juli tahun 2021 menjadi bulan paling bersejarah dalam kehidupan Jenis Sebial, karena di bulan itu dirinya resmi diadopsi oleh Cruz dan Lovella Maguat. Keluarga Maguat menerima Jenis dengan tangan terbuka. Cruz dan Lovella memperlakukan Gwyn, Louis dan Jenis secara setara dan menyayangi mereka bertiga sama rata. Keduanya berharap Jenis bisa benar-benar merasa jadi bagian dari keluarga Maguat seutuhnya. Siapa sangka, jauh dalam lubuk hatinya, Jenis belum puas menerima keberuntungan itu dan tak lama mulai menunjukkan perilaku aslinya. Beberapa bulan kemudian, Jenis kedapatan mencuri uang hasil penjualan ternak milik ayah angkatnya Cruz Maguat senilai $200 yang akan digunakan untuk biaya berobat ayah Cruz. Jenis menyembunyikan uang itu dalam kantong rahasia yang dijahitnya di dalam lapisan ransel. Keluarga Maguat yang murah hati memaafkan perbuatannya. Meski kecewa, tetapi mereka berusaha memahami perilaku Jenis diakibatkan oleh masa lalunya yang kelam.
Pada hari Jumat tanggal 10 Desember tahun 2021, seperti biasa sebelum melakukan aktivitas, keluarga Maguat sarapan bersama. Pagi itu Janice tiba-tiba memanggil Cruz dan Lovella dengan sebutan Papa Mama, yang sejak diadopsi tidak pernah diucapkannya. Setelah selesai menyarap, Cruz dan Lovella pergi bekerja, sedangkan Gwyn, Louis, dan Janice tinggal di rumah. Sekitar pukul 3 sore, Janice mengunggah 2 postingan di FB miliknya. Yang pertama berbunyi "Tolong saya", dan dilanjutkan dengan postingan kedua yang isinya Janice meminta bantuan karena ada seseorang tak dikenal masuk ke rumah mereka. Seorang kerabat yang membaca postingan tersebut segera meneruskan kabar itu kepada Cruz Maguat yang langsung panik dan berlari pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Cruz tambah panik saat melihat selimut bernoda merah dan pisau di dekatnya. Dia berusaha membuka pintu rumah yang terkunci sambil terus memanggil nama Gwyn, Louis, dan Janice. Akhirnya Cruz Maguat berhasil masuk ke dalam rumah lewat pintu dapur. Sayangnya, kedatangannya disambut pemandangan mengenaskan. Gwyn dan Louis terbaring tanpa nyawa dengan banyak cedera tajam di ruang tamu yang berantakan, penuh dengan pecahan kaca bercampur genangan merah. Di sekitar jasad keduanya berserakan benda-benda seperti botol kaca, wajan teflon, palu, dan tongkat bisbol. Menyaksikan semua itu, Cruz Maguat hanya bisa terduduk lunglai dan histeris. Tak lama kemudian Cruz dikejutkan dengan kemunculan Janice dari salah satu kamar. Gadis itu tampak terguncang dan Cruz berlari memeluknya. Meluncurlah cerita tentang kejadian itu dari mulut Janice yang seperti baru mandi dan keramas. Menurutnya, ada gerombolan pria misterius masuk ke rumah dan menyerang Louis. Gwyn dan dirinya jadi ketakutan dan berniat menyelamatkan diri ke salah satu kamar. Naas, Gwyn tertangkap, sedangkan Janice berhasil mengunci dirinya dalam kamar dan bersembunyi di bawah kasur. Saat itulah Janice mengunggah postingan dalam FB-nya. Janice mengaku sempat mendengar teriakan Gwyn dan Louis meminta tolong sambil memohon nyawa mereka diselamatkan. Tetapi akhirnya Gwyn dan Louis kehilangan nyawa di tangan pelaku. Setelah suasana sepi, Janice nekat keluar dari persembunyiannya dan menemukan jasad kedua saudara angkatnya. Janice yang syok, kemudian mandi dan keramas hingga ayahnya tiba di rumah. Cruz Maguat segera melaporkan kejadian naas itu kepada polisi. Tim forensik melakukan pemeriksaan pada jasad kedua bersaudara Maguat. Sejumlah barang bukti dikumpulkan dari TKP seperti botol kaca, wajan teflon, tongkat bisbol, dan palu yang diduga digunakan oleh pelaku. Hasil pemeriksaan forensik menyebutkan Gwyn dan Louis diserang dengan berbagai benda dan penyebab kematian mereka adalah hujaman sajam. Gwyn lebih dulu kehilangan nyawanya akibat 21 kali hujaman, sedangkan adiknya Louis menderita 51 hujaman. Tidak ada barang berharga yang hilang dari rumah itu selain ponsel milik Gwyn. Polisi tidak menemukan adanya bukti seseorang membobol masuk rumah, sehingga disimpulkan insiden itu bukan aksi perampokan, melainkan aksi pembunuhan. 10 hari setelah kejadian, tepatnya pada tanggal 20 Desember tahun 2021, Gwyn dan Louis Maguat dimakamkan dalam upacara yang penuh duka. Melihat cedera yang dialami Gwyn dan Louis serta kondisi di TKP, penyidik mengambil kesimpulan pelakunya adalah orang yang mengenal dekat keduanya dan menaruh dendam pada mereka. Nama Janice muncul dalam daftar tersangka setelah penyidik mendapat informasi penting dari orang tua korban yang melaporkan kejanggalan pada kesaksian putri angkat mereka. Penyidik juga merasakan keterangan awal yang diberikan Janice tidak konsisten dengan bukti-bukti di TKP. Keputusan Janice mandi dan keramas sesaat setelah insiden terjadi dianggap aneh dan mungkin saja sebagai usaha menghilangkan jejak. Dalam pengakuannya, Janice mengatakan mengunci diri di dalam kamar, tetapi jejak DNA banyak ditemukan di sana, menandakan pelaku kemungkinan masuk ke sana atau Janice lah pelakunya. Janice mengaku mengunggah permintaan tolong dalam akun FB miliknya pada pukul 3 sore. Padahal hasil otopsi menyatakan waktu kematian kedua korban adalah pada pukul 2 siang. Berarti Janice tidak memposting pada saat kejadian seperti pengakuannya, namun setelahnya.
Janice kemudian mengganti nama akun FB-nya dari Janice Maguat menjadi Janice P tanpa alasan yang jelas. Polisi kemudian menggeledah rumah keluarga Maguat untuk menemukan bukti baru yang mungkin saja terlewat. Usaha mereka membuahkan hasil. Ditemukan KTP atas nama Marlin dalam kamar Janice. Diduga pemuda 17 tahun itu adalah salah satu pelaku. Selain itu, mereka juga menemukan sebuah kresek yang tersangkut dalam selokan di belakang rumah. Saat dibuka isinya pakaian penuh noda merah. Polisi kemudian mengumumkan penemuan KTP atas nama Marlin lewat media. Tak lama muncul 3 orang saksi yang mengaku pernah bertemu Marlin beberapa hari sebelum kejadian. Kepada mereka, Marlin bertanya lokasi rumah keluarga Maguat. Bahkan salah satu dari ketiga saksi tersebut sempat mengantarkan pemuda itu ke sana. Polisi kemudian memanggil Janice dan kedua orang tua angkatnya untuk dimintai keterangan terkait sosok Marlin. Cruz dan Lovella Maguat ternyata mengenal Marlin sebagai putra altar di gereja mereka. Keduanya juga mengetahui Marlin berteman dengan Janice. Bersamaan dengan itu, tim forensik berhasil mengidentifikasi pakaian dalam kresek yang ditemukan di selokan belakang rumah keluarga Maguat. Ternyata pemiliknya adalah Marlin, sedangkan pada tongkat baseball ditemukan sidik jari milik Janice. Polisi segera menahan Janice yang saat itu sedang diinterogasi dengan tuduhan pembunuhan, sedangkan Marlin berhasil ditangkap beberapa saat kemudian. Janice akhirnya mengakui perbuatannya dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada polisi. Semua berawal dari kecemburuan Janice terhadap Gwyn yang dianggap terlalu beruntung karena memiliki ayah dan ibu yang mencintainya. Kebaikan dan ketulusan Gwyn kepada Janice selama ini justru membuatnya muak. Marlin yang sudah lama naksir Janice setuju untuk membantunya. Sebetulnya sasaran mereka hanya Gwyn, tetapi karena saat itu Louis juga berada di rumah, akhirnya diputuskan untuk sekalian dihabisi. Pada hari kejadian sekitar pukul 2 siang, Janice dan Marlin melancarkan aksi mereka. Gwyn yang kena sasaran pertama sempat lari keluar, tetapi dia kembali masuk karena mengkhawatirkan keselamatan Louis dan Janice tanpa tahu saudara angkatnya itu adalah otak di balik penyerangan. Betapa sedih dan kecewanya Gwyn saat Janice ikutan menyerangnya. Dia sempat mengaku bingung, menyatakan sangat mencintai saudara angkatnya itu. Sesaat kemudian Gwyn pergi untuk selamanya. Setelah Gwyn, giliran Louis yang diserang, hingga pergi menyusul kakaknya. Janice dan Marlin berganti pakaian, kemudian Marlin kabur, sementara Janice membersihkan diri dengan mandi dan keramas. Pakaian Marlin dibuang di selokan yang akhirnya ditemukan polisi dan mengungkap jati diri pemuda itu. Persidangan dimulai pada bulan Mei tahun 2022, dipimpin oleh Hakim Alexander Betoya di Pengadilan Tingkat Regional Area Kabacan Provinsi Kota Batu. Selama persidangan berlangsung, terungkap bahwa kedua pelaku telah merencanakan aksi mereka sejak tanggal 1 Desember atau 9 hari sebelum kejadian. Akhirnya pada tanggal 21 Mei tahun 2022, Hakim memutuskan Janice dan Marlin bersalah atas dakwaan pembunuhan Gwyn dan Louis Maguat. Hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat kepada keduanya. Untuk sementara waktu, Janice dan Marlin menjalani hukuman mereka di tahanan milik dinas sosial pada lokasi berbeda. Hingga nantinya, saat mereka cukup umur, akan dipindah ke tahanan sesungguhnya dan menjalani sisa hukuman di sana. Selama persidangan berlangsung, ada seorang jurnalis mengungkap fakta menarik tentang jati diri Janice yang sebenarnya. Ternyata, orang tua Janice masih hidup dan dia bukan yatim piatu. Diketahui Janice adalah putri dari Michelle dan Juanito Sebiel. Namun karena ayahnya seorang pecandu miras dan doyan judi, keluarga mereka penuh dengan kekerasan. Sang ibu kemudian pergi ke Manila untuk bekerja jadi ART dan meninggalkan Janice beserta saudaranya tinggal bersama ayah mereka. Janice aktif berkomunikasi dengan ibunya lewat FB, bahkan ibunya mengetahui tentang adopsi dan mengira putrinya sudah hidup bahagia. Setelah persidangan berakhir, 2 orang adik tiri Janice menemui pasangan Maguat yang sedang berduka untuk meminta maaf atas perbuatan kakak mereka.
meski pada akhirnya mereka sendiri putus hubungan dengan Janice. Cruz dan Lovella Maguad mengenang kepergian putri dan putra kesayangan mereka dengan membuka restoran yang khusus menyajikan masakan kesukaan Gwyn dan Louis. Kasus ini serupa tapi tak sama dengan film Hollywood berjudul Orphan, di mana sebuah keluarga mengadopsi anak dengan latar belakang misterius, namun akhirnya justru menjadi petaka bagi keluarga mereka. Ketika kejahatan dibalas kejahatan, namanya dendam. Kebaikan dibalas kebaikan, namanya wajar. Kejahatan dibalas kebaikan, namanya mulia. Dan kebaikan dibalas kejahatan, namanya Janice Sebial. Seorang gadis remaja yang muncul secara misterius, membawa kematian dan kedukaan bagi keluarga Maguad yang tulus mengasihinya. Dalam kasus ini, yang salah bukan tindakan adopsi, melainkan manusianya. Bagaimana menurut kalian? Sekian dulu kasus weekly hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Jangan lupa, sebelum kita berpisah, like, subscribe, dan klik dulu lonceng notifikasinya. Terima kasih.